Baik, kembali lagi bersama saya Irfan Aprisandi Simarmata dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kembali lagi bersama saya di dalam ruang virtual untuk mata kuliah komunikasi organisasi. Dan pada video kali ini kita coba tarik satu topik yang dulu pernah kita satukan dengan komunikasi atau topik yang lain, sama kita membahas komunikasi verbal dan non-verbal. Kita coba telaah sebagian saja. Kita kaji lebih jauh secara tentang bagaimana komunikasi non-verbal dalam sebuah pemaknaan. Jadi, hari ini kita akan berbicara bagaimana batasan atau definisi dari komunikasi non-verbal. Bagaimana kemudian kita bisa melihat perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, sehingga pada akhirnya kita bisa menjelaskan berbagai jenis dan fungsi yang kita anggap masuk dalam kategori komunikasi non-verbal. Karena ingat, kadang-kadang dapat kita rasakan yang non-verbal itu melelahkan dengan sendirinya dalam proses komunikasi verbal, dan dia bisa cenderung hampir tidak bisa dipisahkan dalam proses pelaksanaan. Berkomunikasi secara non-verbal saja atau berkomunikasi secara verbal itu adalah dua yang menjadi satu kesatuan utuh. Tetapi untuk non-verbal, pada suatu waktu kita memang bisa membuatnya menjadi parsial. Ini akan kita ketahui nanti dalam konteks jenis dan juga fungsi-fungsi dari komunikasi non-verbal. Jika ada kecenderungan buat kita tidak dikenal, bisa merasakan perbedaan yang jelas di antara kedua komunikasi ini. Khusus untuk minggu ini kita membahas tentang komunikasi non-verbal dan dalam sebuah organisasi, sehingga kita satu sama lain bisa merasakan seberapa penting sebenarnya memainkan peran komunikasi non-verbal pada setiap bagian proses komunikasi yang terjadi, apakah dalam keseharian ataupun dalam proses komunikasi formal dan informal yang ada di sebuah lembaga atau perusahaan ataupun organisasi. Ketika berbicara soal komunikasi non-verbal, maka ada satu indikasi yang membatasi dan komunikasi verbal, bahwa setiap yang keluar, setiap pesan yang disampaikan, setiap sinyal yang muncul dalam atau tidak berupa kata-kata yang bisa dipakai secara langsung, artinya segala sesuatu yang bukan merupakan kata itu bisa digunakan sebagai komunikasi non-verbal. Bisa menggunakan lambang, gerak tubuh, gestur, warna, sikap duduk, sikap berdiri, interaksi, gerakan tangan, mimik wajah, tatapan mata, atau bisa berupa bunyi tetapi bukan kata. Dan ingat, sebegitu hebatnya peran komunikasi nonverbal dalam berbagai hasil penelitian, mengindikasikan hasil-hasil 3 fungsi pernyataan kadang-kadang hanya sampai 7% diakui atau dipercayai. Sementara bentuk vokal itu sudah masuk dalam kategori nonverbal, itu 38%. Bahkan 55%-nya adalah wajah ekspresi. Bahkan dalam interaksi dengan polisi misalnya, dengan kasus atau ketika seseorang ingin melihat kebenaran tentang kejujuran seseorang, yang pertama itu bukan mendengarkan penjelasan. Ketika seseorang menjelaskan yang kita perhatikan, itu pasti mimik wajahnya, makin gerakan matanya, karena kejujuran itu terletak pada apa yang tidak bisa kita amati. Kenapa keseluruhan gerak fungsi nonverbal akan muncul tanpa kita bisa membuat, dan itu adalah indikasi milik yang bisa ditangkap sebagai pesan komunikasi yang lebih efektif. Maka buat kondisi-kondisi tertentu, nonverbal menjadi sangat efektif dibandingkan komunikasi verbal. Jadi mempelajari komunikasi nonverbal artinya memahami apa yang dirasakan secara nyata oleh orang lain, yang perspektif yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau kita definisikan apa pesan-pesan yang diekspresikan, pesan-pesan yang disampaikan secara sengaja atau tidak melalui apa gerakan, perilaku atau suara atau vokal yang berada dari penggunaan kata-kata dalam bahasa. Umumnya kita kenal sebagai kumpulan dari kata demi kata menjadi kalimat menjadi paragraf, dan itulah bahasa. Itu
di luar itu yang kita sebut sebagai nonverbal. Dan ingat, makna dari tindakan demi tindakan itu tidak tergantung dari makna isi gerakan, tidak tergantung dari segala sesuatu yang disampaikan secara nonverbal, tetapi tergantung pada interpretasi dari orang-orang lain yang mengamatinya, karena interpretasi ini memiliki atau menjadi bermacam-macam. Sebab seperti yang dulu kita pernah bahas, fungsi dari komunikasi nonverbal itu ternyata banyak. Interpretasi orang lain ketika pahami komunikasi nonverbal dan batasan komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah selalu berada di dalam konteks. Jadi tanpa kita minta, tanpa kita sadari, ketika bicara soal besar, maka tangan akan langsung membentuk ukuran besar. Kecuali kita ingin memang memainkan fungsi untuk mengganti maksud sesuatu. Tapi secara umum, yang namanya komunikasi nonverbal selalu berada dalam konteks. Jadi dia mengikuti alurnya, panjang, pendek, besar, kecil, dia akan ikuti. Bagi dia, maka muka yang berbinar sedih akan muncul dengan rasa yang sedih tanpa senyuman. Mudah dipahami, dan perilaku nonverbal adalah perilaku normal. Bagaimanapun nonverbal itu muncul dengan sendirinya, karena dia adalah bagian dari komunikasi verbal. Batasan komunikasi nonverbal tadi itu sudah kita bahas. Yang pertama, selalu berada dalam konteks. Dan yang kedua, kebenaran tidak bisa dipungkiri. Perilaku nonverbal adalah perilaku normal, tanpa disadari. Ketika verbal terjadi, maka nonverbal mengikuti. Yang ketiga merupakan tindakan nonverbal saling berintegrasi, saling mengisi. Rasa diikuti dengan tutur kata yang kasar, jadinya dengan terintegrasi secara utuh. Suara yang keras, ekspresi wajah yang tegang, gerak tubuh, emosional diri ketika marah, ketika orang menyampaikan kemarahannya dalam frasa verbal, semua ekspresi muncul sebagai nonverbal. Ini diikuti. Rasa marah diikuti dengan tutur kata yang kasar, suara ekspresi. Gerakan tubuh emosional yang lebih daripada itu, kadang-kadang tatapan mata yang tajam seperti ingin melakukan sesuatu yang buruk. Jadi tindakan nonverbal terintegrasi. Ketiga, batasan komunikasi nonverbal. Batasan keempat, pesan komunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Banyak makna bisa dimunculkan, nanti itu bisa kita lihat dari fungsi-fungsinya dan dari fungsi komunikasi nonverbal. Tapi yang jelas adalah pesan yang disampaikan dalam komunikasi nonverbal bisa bermakna rangkap. Yang kelima merupakan perilaku nonverbal. Selalu dikomunikasikan perilaku nonverbal. Selalu dikomunikasikan artinya apa? Terima, diinterpretasikan, dan biasanya diberikan umpan balik, yang karena komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu tergantung pada nilai dan norma masyarakat. Yang keenam, komunikasi nonverbal sangat menentukan pasti, karena alat ukur sebenarnya kebenaran itu adalah nonverbal. Yang ketujuh, perilaku nonverbal sangat terpercaya dan tidak bisa dipercaya, karena ada dua alasan. Pesan verbal lebih mudah dimanipulasi, dan perilaku nonverbal seringkali muncul secara tidak disengaja. Lebih mudah untuk ditangkap dan dipercayai maknanya oleh komunikan atau lawan bicara, oleh orang lain. Kita lihat jenis-jenisnya. Sekarang, apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis komunikasi nonverbal? Secara umum saja kita coba analisis 5. Yang pertama adalah bentuknya komunikasi tubuh. Yang kedua kita sebut sebagai komunikasi ruang. Yang ketiga adalah diam. Nah,
Diam sendiri adalah komunikasi nonverbal karena makna diam itu banyak. Nanti kita akan coba ulas. Yang keempat kita menyebutnya Pak Yang keempat kita coba menyebutnya paralinguage atau komunikasi temporal. Yang kelima atau waktu. Kita coba lihat satu persatu dari 5 hal ini. Dari masing-masing jenis komunikasi nonverbal. Ini yang pertama dari komunikasi tubuh dulu. Gestur itu masuk dalam komunikasi. Tubuh gestur atau isyarat, ilustrator, penampilan afeksi, regulator, adaptor. Dalam itu semuanya komunikasi wajah seperti rasa senang, tidak senang, tertawa bahagia, tersenyum, cemberut, dan lain sebagainya. Itu komunikasi wajah, rasa dominan, menuntut dengan postur tubuh, dengan postur tubuh yang santai, suara yang keras, gaya menjaga jarak, juga masuk dalam kategori yang ketiga, komunikasi wajah itu komunikasi. Jadi ada 3 paling tidak secara umum merasa senang. Seperti apa jelaskan yang kedua adalah rasa dominan atau menurut dengan postur tubuh. Dan yang ketiga adalah aktivitas fisik dan psikis. Aktivitas fisik dan psikis atau mental dengan kecepatan rata-rata bicara dan tinggi rendahnya suara. Persoalan komunikasi wajah. Kalau kita bicara soal keakuratannya, ada ketidaksesuaian emosi dengan ekspresi wajah. Kebahagiaan kadang-kadang memiliki keakuratan tidak lebih dari 50%. Itu terkejut. Kadang-kadang 38 sampai 86% kesedihan, dan kesedihan bisa mencapai 88%. Itu bisa dirubah, bisa didesain oleh yang punya diri. Ketika ingin memainkan peran ini, maka ada istilah, coba lihat kita dalam fragmen atau memainkan peran dalam sebuah film atau drama. Itu bisa didesain sedemikian rupa. Jadi kadang-kadang yang nonverbal ini meskipun pada prinsipnya tidak bisa buat, tapi untuk kondisi tertentu dia bisa didesain dengan sangat baik. Memang perlu waspada. Juga tidak selamanya ternyata nonverbal itu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang paling jujur. Karena dari fungsi nanti kelihatan kalau ada maksud kadang-kadang memang untuk membohongi orang lain lawan bicara supaya apa yang tidak mengetahui rahasia, apa yang kita ingin simpan. Yang person komunikasi wajah yang kedua adalah soal pengaruh konteks atau keadaan atau 4 stasi bisa memberikan pengaruh pada komunikasi wajah yang kita maksudkan tadi. Yang ketiga universal atau relasi dan yang keempat adalah ekspresi. Sesaat ekspresi ini terbuka atau tersembunyi. Kadang-kadang ekspresi wajah tergantung pada tingkat kesadaran seseorang atas tindakannya. Kalau dia sadar, maka dia kadang-kadang bisa ekspresi itu mengikuti. Kadang-kadang ketika dia sudah tidak sadar, bisa berubah. Yang namanya komunikasi, lagi-lagi bisa didesain, bisa dimanipulasi, sehingga persoalan kejujuran tidak bisa ada jaminan 100%. Apakah dari sisi verbal dan notaben punya kondisi yang lebih besar untuk reaksi diterjemahkan secara negatif, maka komunikasi nonverbal juga bisa dimanipulasi. Komunikasi mata. Sekarang komunikasi itu bisa dilihat dari komunikasi mata. Jadi mata adalah cakrawala dunia. Mata adalah jendela dunia. Semua bisa dirasakan dan dipastikan lewat mata. Jadi ada memang mata yang mengkomunikasikan untuk menghindari suatu, untuk bisa dilihat bagaimana pergerakan mata, tatapan mata yang ingin menghindari perspektif orang lain terhadap sesuatu yang lagi kita simpan, kemarahan, kesedihan. Bagian itu pada kekaguman, umpan balik, kedekatan emosional, semua melalui komunikasi mata. Lalu komunikasi ruang. Ini terkait dengan komunikasi ruang, juga termasuk dalam komunikasi nonverbal. Ruang berarti kaitannya dengan jarak teritorial. Barangkali kita bisa lihat seperti ruang belajar, kamar,
tempat duduk ke tempat duduk di sekolah maupun di kampus yang tidak boleh disentuh orang lain, dan sebagainya. Yang masuk dalam kategori ruang yang kedua adalah teritorial, seperti ruang belajar. Yang ketiga estetika atau warna. Jadi perlu dipahami, maksud dari komunikasi ruangan ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi nonverbal. Di ruang dimaknai dalam 3 bentuk komunikasi secara ruang: teritorial dan estetika. Kalau kita bicara soal jarak, jarak itu paling tidak terbagi pada 4 jarak intim. Berarti kronologis atau sudah dalam sentuhan, misalnya kedekatan emosional. Yang kedua jarak personal. Ini batas umur, batas pribadi seseorang yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Perkiraannya sekitar 75 sampai 1 cm sampai 1 meter. 75 sampai 1,2 meter. Hitung jarak jauh personal juga kita bisa merasakan ketika berkomunikasi dengan orang yang notabene tidak punya hubungan, hanya sekedar hello atau orang yang baru dikenal, atau secara umum teman, tapi teman yang tidak mesra. Jadi kalau bicara soal jarak ini lama dikasihkan, sebenarnya kita bisa menyimpulkan artinya orang yang lagi berkomunikasi menyampaikan pesan nonverbal. Ya, bahwa mereka punya kedekatan emosional yang berbeda. Jadi ketika kita melihat jaraknya segitu, kita bisa menyimpulkan kayaknya ada hubungan orang ini dekat. Ini pasti teman. Dekat ini pasti mesra. Atau ini ketika bicara, akhirnya bukan kenapa ada satu kondisi dari komunikasi ruang tadi yang disebut sebagai komunikasi jarak, yang dihitung secara sistematis dan mengekspresikan itu kepada orang lain. Jadi ada jarak intim namanya, yang jaraknya fase bisa melakukan sentuhan sekitar 45 cm. Jadi ketika bicara dekat sekali, kemudian ia bisa merangkul atau melakukan sentuhan yang biasanya sangat dekat. Yang kedua, secara personal, jarak personalia. Secara umum, manusia pribadi di mana ketika berbicara atau berkomunikasi itu bisa disentuh oleh orang lain. Jaraknya biasanya antara 75 hingga 1 meter atau 1,2 meter. Yang mustahil dia langsung melakukan sentuhan. Yang ketiga jarak sosial. Jarak sosial sangat amat umum. Berarti orang-orang yang mungkin tidak dikenal atau baru saja dikenal. Dalam hubungan sosial interpersonal itu jaraknya sekitar 2 meter sampai 360 cm. Apalagi kalau publik, berarti 1 dari sekian banyak orang, yang sangat mustahil untuk melakukan sentuhan, dan itu pasti hubungannya sangat jauh. Tidak saling kenal dan tidak saling tahu satu sama lain, apalagi memangnya dihadapi di itu publik umum. Banyak masyarakat bisa melihat daripada 40 cm bisa sampai meteran. Dari kekuatan terhadap ini mengindikasikan bahwa hubungan jarak komunikasi, hubungan kedekatan yang emosional dan ide dimunculkan dalam perspektif komunikasi kepada orang lain. Makanya begitu gampang kadang-kadang kita menyimpulkan ketika melihat seseorang bicara dengan orang lain, atau seorang wanita dengan pria yang tiba-tiba dekat sekali. Ketika komunikasi itu, kita bisa merasakan ada sesuatu yang spesial di antara mereka. Tapi harus kita buktikan dulu tingkat spesialnya gimana. Karena tadi baru kita berhubungan dengan konteks jarak yang mengindikasikan tingkat keintiman. Sekarang apalagi yang termasuk dalam kategori komunikasi nonverbal? Segala sesuatu yang selama ini kita anggap tidak penting. Nah, sekarang apalagi yang termasuk dalam kategori komunikasi nonverbal? Segala sesuatu yang selama ini kita anggap tidak penting atau terabaikan, ternyata itu adalah salah satu kondisi atau konteks yang menjadi struktur kuat dalam komunikasi nonverbal, yaitu diam. Jadi ketika kita diam dalam satu proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain, atau kita dengan sekelompok orang, ternyata dia memainkan fungsi yang tidak sedikit dalam komunikasi nonverbal.
Artinya apa? Diam bisa mengekspresikan ke kita, menginformasikan kepada kita atau kepada orang lain bahwa kita lagi memberikan kesempatan otak untuk berpikir. Diam juga bisa memberikan makna menyakiti. Kita bisa lihat dalam berbagai macam, sebutkan sebagai sumber semangat yang tak begitu tampak ada seorang kemudian hanya dihadapi dengan kondisi diam oleh lawan bicaranya itu. Semakin yang membantu justru semakin menyakiti lawan bicara. Jadi kadang-kadang diam justru diartikan sebagai mencegah komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain. Atau istilahnya dalam itu silent is gold. Diam juga bermakna mengkomunikasikan perasaan. Arti menolak dominasi yang dijadikan sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Ketika berbicara dengan orang lain untuk menunjukkan rasa sakit tidak didominasi oleh orang lain. Diam kadang-kadang juga bisa menyampaikan untuk tidak menyampaikan satu sepatah kata pun. Seorang kebingungan apa ini, apa maksudnya. Jadi ketidaktahuan maksud dari jika bicara juga merupakan salah satu alat dari komunikasi nonverbal dalam bentuk diam. Jadi diam ini punya manifestasi yang banyak sekali, macam-macam. Jadi barangkali dijadikan sebagai alat. Kemudian yang berikutnya yang tadi kita bahas yang masuk dalam kategori ini adalah kecepatan berbicara, termasuk volume di situ, termasuk ritme, resonansi, apalagi bentuk-bentuk vokal seperti tertawa, cekikikan, rintian, semburan, rengekan, arti rendahnya suara, atau ketika seperti di kalimat kita kasih tahu itu maknanya memberikan penekanan pada setiap kalimat atau kata-kata yang kita sampaikan. Itu masuk dalam parallel language dan persepsi yang orang seringkali menilai orang lain berdasarkan suara yang muncul dari parallel language ini. Suara merupakan gejala atau tipe kepribadian seseorang. Yang kedua, suara juga mengindikasikan atau mengidentifikasikan sikap emosional seseorang dalam percakapan. Jadi tadi para language, persepsi, dan yang kedua adalah para language berkaitan dengan percakapan, sehingga bisa dimaknai minimnya suara dalam percakapan dapat menjaga sekaligus dapat mengubah arah peran pembicara dan pendengar dalam percakapan. Ini ingin lancar berbicara atau ingin memberi kesempatan kepada orang lain percakapan. Jadi para language ini bisa dimaknai dalam konteks percakapan, dan itu masuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Sampai ke sini kita makin memahami bahwa banyak sekali dengan bagian per bagian hal-hal yang masuk dalam kategori nonverbal. Bahkan cenderung lebih banyak kategori nonverbal dibandingkan komunikasi nonverbal. Sehingga bisa disimpulkan bahwa belajar atau mempelajari ritme yang muncul dalam komunikasi nonverbal akan memberikan kekuatan bagi seorang public speaker ketika ingin berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Ternyata masih ada kategori komunikasi nonverbal lainnya adalah istilah bahasa komunikasinya temporal atau waktu atau pengguna waktu komunikasi temporal atau penggunaan waktu. Ini ternyata adalah bagian dari komunikasi nonverbal karena dia masih mengekspresikan atau menunjukkan informasi tertentu. Yang pertama, menunjukkan status seseorang yang tidak akan terlihat. Jika berhubungan dengan orang lain, maka dianggap lebih berkuasa. Ini akan terlihat jika berhubungan dengan orang yang karena dia akan menguasai, dia akan menunjukkan bahwa dia akan telat. Atau justru sebaliknya, terkait dengan waktu yang akan telat, yang suka-suka dia karena dia pegang kendali, karena dia bosnya, atau bisa dimaknai dalam arti yang lebih luas dari yang kedua adalah waktu kesesuaian. Karenanya dalam komunikasi ada jam konsultasi namanya. Jadi jam atau temporal ini ternyata masuk dalam kategori nonverbal. Sekarang kita coba lebih jauh melihatnya dalam yang pertama, fungsinya.
Bagaimana fungsi dari masing-masing komunikasi? Ini mari kita jelaskan satu persatu. Fungsi komunikasi nonverbal ini sebenarnya banyak. Kalau tidak salah, tapi yang dibahas secara umum ada 6 fungsi dari komunikasi nonverbal terhadap komunikasi verbal yang disampaikan. Apa saja fungsi? Yang pertama, revisi. Revisi informasi atau pesan yang disampaikan secara verbal itu masih belum bisa dipahami oleh seseorang. Masih belum bisa dimaknai secara tepat motif. Perlu penelaahan lebih lanjut, analisis lebih panjang karena memang tidak semua orang mampu menyampaikan suatu informasi secara baik dan benar atau mudah dipahami oleh orang lain. Atau bisa saja si komunikan memang tidak berkonsentrasi atau memang ada masalah pada si komunikatornya. Nah, disinilah fungsi komunikasi nonverbal kadang-kadang memberikan peran aktif untuk memberikan repetisi atau pengulangan. Jadi, nonverbal ini berfungsi sebagai repetisi yang mana bisa mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Misalnya, seorang komunikator dapat memberikan isyarat dengan bahasa tubuh atau dengan simbol-simbol lain yang ada dalam gerakan atau batil Indonesia yang memberikan informasi pulangnya. Sekarang belum dipahami oleh si komunikan atau si penerima pesan. Jika informasi tersebut dapat sampai ke komunikan dengan benar-benar bisa dipahami, misalnya saya bilang ukurannya besar, belum tentu bisa didengar dengan baik. Tapi dengan ukuran yang mau dipilih yang mana kamu bersinar, ini akan menunjukkan bahwa kadang-kadang si komunikan tidak terlalu fokus atau tidak perlu fokus pada jaminan verbal, tetapi cukup melihat dalam repetisi yang diulang. Karena repetisi berarti mengulang, maka dia akan terjadi sedikit sekali. Ini ketika verba keluar akan langsung diikuti karena mereka tidak akan serta-merta langsung bersama. Ketika kita bilang saya mau yang besar dan mengikuti naik repetisi, namanya pesan apa informasi apa yang disampaikan dalam kalimat yang cukup panjang tapi dalam suatu gerakan, sehingga maka makna repetisi dari nonverbal jauh lebih komunikatif, lebih efektif dibandingkan verbalnya. Fungsinya sebagai repetisi. Yang kedua, fungsi substitusi, namanya sama halnya dengan fungsi repetisi. Dua komunikasi nonverbal ini juga dapat sekaligus memperjelas kepada komunikan satu informasi yang belum bisa dipahami mereka. Fungsi yang ketiga merupakan kontradiksi. Bentuk perlawanan verbal dimaknai untuk memberikan makna yang berbeda dibandingkan dengan komunikasi verbal. Yang muncul ada satu kondisi, memang keadaan di mana kita ingin memaksakan kita sebagai komunikator ingin membuat fungsi kontradiksi. Gimana pesan dalam komunikasi nonverbal ini memberikan perlawanan? Apakah kebalikan dari komunikasi verbal, meaning dari komunikasi verbal, sehingga bisa jadi informasi nonverbal bisa menggantikan makna dengan makna lain. Fungsi yang keempat adalah komplement. Komplement merupakan salah satu fungsi komunikasi nonverbal yang tugasnya adalah pelengkap. Namanya juga komplement, sebagai pelengkap makna dari informasi verbal. Biasanya komunikator dalam memberikan informasi verbal. Fungsi yang kelima merupakan aksentuasi. Ini memiliki fungsi dalam proses komunikasi yang sangat luar biasa. Fungsi ini memiliki tugas sebagai penegas dari pesan verbal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, atau bisa dibilang salah satu hal yang digarisbawahi dalam satu pesan verbal. Karena ketika komunikator menyampaikan pesan, biasanya kurang bisa menyampaikan, menegaskan titik-titik utama dari pesan itu, sehingga memerlukan komunikasi nonverbal untuk menegaskan apa yang menjadi titik utama dari pesan tersebut. Fungsi yang terakhir merupakan regulasi atau perilaku verbal. Perilaku verbal dan komunikasi nonverbal dapat melibatkan tubuh, dapat melibatkan syarat yang bisa meregulasi perilaku atau pesan verbal yang kita sampaikan. Nampaknya sekiranya hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan.
Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Saya Irfan Bersandi Sumarmata, mohon pamit. Sekian, terima kasih.